96 FM Mercury, sahabat, dan di hari Senin ini, di awal pekan ini ya sahabat, dari pukul 10 hingga 11 siang ada perbincangan talkshow Suara Dewan yang bisa Anda ikuti sahabat selama kurang lebih 1 jam, dan stay tune juga bisa Anda lakukan baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id jam 11 hingga 12 ya. Jam 11 hingga 12 siang ada perbincangan talkshow Suara Dewan yang bisa Anda ikuti, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300996 sahabat. Dan di perbincangan talkshow Suara Dewan kita ngobrol berkaitan dengan DBD yang di Jawa Timur ini kasusnya meningkat sahabat ya. Jadi kita membuat tema Jawa Timur waspada DBD untuk menggugah awareness dari masyarakat Jawa Timur, pada khususnya di Surabaya dan juga Sidoarjo tentunya. Sudah hadir di studio untuk ngobrol berkaitan dengan tema tersebut ada Dr. Benjamin Kristianto Mars, anggota DPRD Jawa Timur. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak. Terima kasih. Sahabat Mercury dan pendengar semuanya. Terima kasih sudah hadir di talkshow Suara Dewan, dan pertama-tama saya pengen mengucapkan selamat ya Dr. Benjamin meneruskan kembali, Dok, untuk ke gedung Indrapura ya, Dok, meneruskan perjuangan gitu. Siap, perjuangan untuk rakyat diteruskan. Ya, itu salah satunya kita membahas berkaitan dengan Jawa Timur yang waspada DBD. Ini komplit, beliau juga merupakan seorang dokter, jadi akan lebih nyaman kita ngobrolnya sahabat. Berkaitan dengan DBD, Dr. Benjamin, kasus di Jawa Timur per awal Maret 2024 ya sahabat. Ini Dinas Kesehatan Jawa Timur mengatakan ada 3.638 kasus. Nah, ini kan cukup lumayan besar ya, Dok, mengingat musim pancaroba masih terus berjalan. Jadi masih ada kemungkinan untuk jumlah tersebut itu bertambah. Kalau menurut Dr. Benjamin seperti apa terkait dengan hal tersebut, Dok? Ya, jadi sangat memungkinkan. Jadi baru trimester pertama saja sudah 3638. Jadi sangat memungkinkan pada trimester yang berikutnya bisa 3 kali lipat, bisa menjadi sampai 9 ribuan. Ya. Dan memang secara catatan demam berdarah di Jawa Timur ya segitu sering mencapai sampai 9 ribuan. Yang kita takutin lebih. Nah, mungkin ini yang jadi masukan buat kita semua, Mbak, terutama Dinas Kesehatan. Jadi penyakit yang musiman atau yang selalu ada. Itu harus dipikirkan secara matang bagaimana cara untuk preventifnya atau pencegahannya, sehingga case itu harus perlahan-lahan bertambah turun, bukan bertambah banyak, gitu ya ceritanya. Nah, karena kita mau menghindari ya tidak mungkin, pasti musim hujan ada demam berdarah. Betul. Nah, bagaimana menanggulangi ini? Jadi sebenarnya ya bahasanya kita kadang-kadang secara surveillance ataupun secara epidemiologi itu sudah bisa dipelajari, memang ada case itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menata supaya case itu makin lama makin turun, gitu ya. Nah, upaya-upaya apa saja yang seharusnya dilakukan? Kalau kita melihat Dinas Kesehatan ataupun stakeholder terkait ya mengatakan bahwa 3M kemudian fogging itu menjadi salah satu upaya dalam hal penanganan dari DBD. Apakah kalau menurut Dr. Benjamin itu saja sudah cukup, Dok, dengan 3M dan juga fogging tersebut? Ya, jadi ya belum cukup tentunya. Memang itu salah satu cara untuk mencegah penyakit demam berdarah. Nah, tadi yang kita discuss bersama sebenarnya yang perlu di apa dulu kayak di Surabaya nih. Saya dengar di Probolinggo kasusnya cukup tinggi. Ya, paling tinggi, Dok. Ya, lalu di Surabaya kasusnya ada 30-an kasus. 30-an, ya. Kenapa di kota besar Surabaya yang istilahnya penduduknya cukup crowded ya, kalau metropolitan kan cukup crowded, bisa menekan itu karena ada tim yang istilahnya tim ibu-ibu dari posyandu yang centik-centik mengawasin begitu ceritanya. Nah, jadi mesti ada kader-kader dari kader posyandu, kader-kader RT, PKK begitu yang mengawasi kasus-kasus kan sebenarnya bisa ketahuan umumnya.
wilayah kecamatan ini kasusnya lebih tinggi. Ya. Nah, kayak kita kan tadi Jawa Timur kita bagi lagi. Oh, Probolinggo kasusnya tinggi secara kabupaten. Berarti Probolinggo mesti lebih semangat, lebih berjuang, lebih menata supaya lebih baik begitu kan ya. Nah, dari tiap kabupaten dan kota kan bisa dipecah-pecah lagi. Kecamatan-kecamatan mana yang paling sering kasusnya. Ya. Bisa dipecah lagi desa-desa mana dari kecamatan yang banyak kasusnya itu. Umpamanya desanya itu berdekatan dengan sungai, desanya itu dekat rawa-rawa umpamanya gitu ya, atau desa itu ya budaya higienisnya atau kesehatannya dikurang gitu. Nah, tempat itu yang mesti menjadi sasaran untuk menjadi lakukan penyuluhan begitu, dan itu dilakukan sejak musim kemarau artinya. Jadi pada musim hujan mereka sudah paham harus mencegah dengan begini. Memetakan daerah berarti gitu. Betul, ya dia mana yang memang butuh perhatian lebih, mana yang harus dilakukan upayanya jauh-jauh hari, itu juga sudah harus dilakukan upaya-upaya tersebut. Nah, kalau menurut Dokter Benyamin, apakah upaya-upaya itu sudah dilakukan atau memang sudah dilakukan tapi kurang menyasar ke yang terkecil atau seperti apa, Dokter Benyamin? Jadi sebenarnya setahu saya di Dinas Kesehatan itu sudah ada P2M ya. Jadi untuk pencegah penyakit menular. Nah, jadi ada divisi khusus. Yang mungkin saya dengar itu kemarin menular dan non menular ini sekarang digabung. Artinya sebenarnya sudah dari dulu kala itu semua penyakit demam berdarah itu sudah menjadi yang diperhatikan gitu ya. Nah, hanya karena sudah menjadi perhatian sejak zaman Mojopahit, begitu bahasanya gitu ya. Akibatnya perhatian ini berkurang karena dianggapnya suatu rutinitas saja. Nah, hal-hal seperti ini Dinas Kesehatan harus tetap concern, begitu ya. Demam berdarah, beres lah. Ayo kita lakuin fogging, ayo kita lakuin ini. Nah, budaya itu tidak boleh begitu, tetapi semangat kerja, semangat kinerja, semangat pengawasan harus tetap dilakukan. Nah, tadi yang saya bilang, Dinas Kesehatan harus kerjasama juga dengan pemerintah desa. Misalnya apa? Dengan PKK, ibu PKK, tim posyandu antara desa yang ada dengan Dinas Kesehatan yang memantau posyandu. Itu harus berkolaborasi terus supaya mencapai apa yang diharapkan tadi, Pak, begitu. Melibatkan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut gitu. Betul. Ya Dok ya, itu yang harus terpenting. Ini preventif lingkungan sudah dilakukan seperti apa yang dikatakan oleh Dokter Benyamin. Tapi kan selain itu kalau bicara tentang DBD ini juga cukup tinggi fatality-nya Dok kalau terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan. Bicara tentang fasilitas kesehatan, apakah fasilitas kesehatan kita istilahnya di daerah ya yang malah terkecil gitu ya Dok. Kalau kita bicara kota mungkin sudah siap. Apakah yang di daerah-daerah ini sudah siap berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Seperti memberitahukan pada kalau panas atau demam tinggi harus segera dibawa ke rumah sakit supaya menghindari fatality dari DBD ini. Itu apakah sudah sampai ke situ Dok? Ya, itu betul yang Mbak sampaikan. Jadi sebenarnya demam berdarah itu ada tingkatannya Mbak. Pertama kali itu dia hanya dengue fever. Jadi hanya demam dari dengue. Nah, jadi dia baru panas tiba-tiba 27 hari tinggi, naik tinggi. Pasiennya itu mual-mual, badannya pegel-pegel linu, lemah-lemah begitu ya. Nah, itu pada saat itu belum ada bintik-bintik merah. Makanya disebutnya DF doang, dengue fever. Nah, kalau saudara sampai pada level kedua baru namanya DBD atau demam berdarah tadi, DHF. Jadi ada hemorragik, ada perdarahan. Perdarahan yang dimulai itu dari kulit-kulit, lalu bisa perdarahan gosok gigi mimisan dan gusi berdarah pada saat gosok gigi tadi. Nah, itu udah pada level. Nah, yang ketiga itu adalah dengue yang shock. Nah, shock ini yang level yang bisa, yang kayak Mbak sampaikan, bisa pada mencapai kasus kematian yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu sebenarnya bukan hanya 3M+ tadi yang disampaikan, kita harus menyampaikan pada masyarakat juga semacam penyuluhan. Bila pada musim hujan timbul gejala seperti tadi yang saya bilang, panas tinggi, mual-mual, pegel linu, badan-badannya cokot-cokot, sendi-sendinya, nyeri ulu hati, umpamanya gitu. Apalagi di kulitnya ada bintik-bintik, walaupun baru 1-2, segera check up. Karena check up itu biasanya kan kita mencek trombositnya dulu, begitu ya. Nah,
biaya trombosit juga pemeriksaan itu juga tidak terlalu mahal ya menurut saya. Dan di puskesmas pun sudah sangat bisa sekali. Iya. Sehingga itu, cuman kadang-kadang masyarakat ini kan menganggap alah baru panas gini aja lah minum Kan paracetamol orang aja. kita kuat nahan sakit, Dok. Satria baja hitam. Iya. Gatot Kuat Kaca. nahan sakit gitu loh ya. Jadi kalau nggak bener-bener sakit itu nggak akan datang ke fasilitas Iya, kesehatan betul. gitu ya. Jadi itu yang juga harus disampaikan bahwa kalau sudah merasakan demam ya sudah harus datang ke fasilitas kesehatan. Toh Ya. di daerah-daerah juga fasilitas kesehatan sudah mulai mendekati di lingkungan masyarakat gitu ya, Dok ya. Ya. Itu yang harus, berarti tenaga kesehatan pun sudah siap berkaitan dengan hal tersebut, karena kalau bicara tentang pengobatan juga di DBD ini kan juga tadi kita sempat ngobrol ya sahabat sebelum on air, ini tidak ada obat yang pasti gitu ya, Dok ya, Ya. untuk bisa mengobati dari DBD, hanya Ya, simptomatis infus, gitu ya. ya. Nah untuk pengobatan sendiri kadang kan masyarakat pengennya datang ke fasilitas kesehatan berarti saya sudah harus sembuh ini dengan cepat gitu ya. Kalau menurut Dokter Benjamin seperti apa dengan hal-hal yang seperti itu, Dok? Ya, jadi kalau saya saya juga dokter dan masih menerima pasien-pasien yang bentuknya sosial, Mbak, gitu. Jadi memang pasien demam berdarah itu suatu self-limited disease, artinya dia bisa sendiri, sembuh sendiri, gitu. Makanya penanganannya kadang-kadang hanya dipasang infus, suruh banyak minum, begitu ya. Ya. Nah, supaya kekurangan cairan itu tidak terjadi kestabilan cairan, begitu ya. Itu yang biasa dilakukan selain menurunkan panas, kasih vitamin dan bla 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 bla. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang harus disampaikan masyarakat tadi, poin pertama tadi adalah bila ada gejala bla 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 bla, panas 2 hari dengan Iya. ini dia berobat. Biasanya ya kita hanya menasihatin, oh ya kasih vitamin, kasih obat paracetamol yang murah-murah kayak gitu saat. Tapi kalau 2 hari tidak ada perbaikan, gitu, berarti mesti periksa darah tadi. Nah dari situ biasanya kalau 1 hari baru panas, memang trombosit itu kan nilainya 150 sampai 400-an. Ya. Nah jadi kalau dia itu masing awal, mungkin hasilnya masing 200, Pak. Ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan salah kesimpulan. Salah kesimpulan, oh nggak apa-apa, Mbak. Masih baik gitu. Masih baik, nah, gitu. Padahal bukan masih baik, ini pengen turun. Oh, ya. Nah, sehingga demam berdarah itu kan panas tingginya antara 2 sampai 7 hari. Nah, biasanya saya ngambil tengah-tengah, jadi antara hari ketiga atau hari keempat, kalau masih panas itu kita harus periksa darah. Dan biasanya trombositnya sudah nampak gitu kalau pengen mendekati umumnya 160 atau 140, 120 ya berarti itu kan udah turun. Nah, udah turun itu biasanya kami menganjurkan udahlah pasang infus saja daripada di rumah untuk minum air yang tidak cukup begitu. Nah, dengan pasang infus kita harapkan tidak masuk ke level yang ketiga tadi. Jadi pasiennya masuk ke shock begitu. Yang kita jaga yaitu. Nah, semua tokoh masyarakat jadi seperti tadi yang kita ngomongkan di awal, Mbak. Jadi sebenarnya melibatkan seluruh komponen. Ya. Tokoh-tokoh agama juga kalau perlu dilibatkan. Pada saat dia penyuluhan agama, dia di manapun ya, di masjid, di musola ataupun di gereja ataupun di ini kelenteng dan segala macam disampaikan kalau ada ini, kalau ini konsultasi gitu. Nah, jadi demikian kalau ketemu dini, jadi penyakitnya terdiagnosa dini itu 100% aman begitu. Yang terjadi kalau yang Gatot Kaca tadi tuh merasa dirinya kuat, ataunya ambruk, perdarahan udah kemana-mana, sudah shock. Nah, betul. itu kan menyebabkan mortality, sahabat ya. Karena untuk saat ini dari 3.638 ada 9 korban anak-anak akibat demam berdarah ini, sahabat. Dan itu kan menjadi perhatian gitu loh. Kalau sampai dibawa ke rumah sakitnya itu terlambat, nah fatality akan bisa muncul, sahabat. Tinggi. Jadi apakah 3M dan fogging saja cukup? Menurut Dr. Ben itu tidak cukup. Nah, kalau bicara tentang vaksin, ini sempat baca juga ternyata DBD ini ada vaksinnya. Tapi kita nanti bahas setelah jeda iklan ya, sahabat. Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Benjamin Kristianto Mars, anggota DPRD Jawa Timur, karena kita membahas berkaitan dengan Jawa Timur waspada DBD. Di lantai telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat.
96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan kita di Talkshow Suara Dewan bersama dengan Dr. Benjamin Kristianto Mars, anggota DPRD Jawa Timur, sahabat, dan perbincangan ini bisa Anda ikuti hingga mendekati pukul 12 nanti ya, sahabat, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Benjamin berkaitan dengan tema Jawa Timur waspada DBD, karena beliau selain dokter juga sekaligus anggota dewan, jadi kita klop untuk membicarakan berkaitan dengan ini ya, sahabat. Dok, selain upaya-upaya seperti 3M dan juga fogging, karena pengobatan dari DBD ini kan belum ditemukan secara spesifik, terapinya hanya bersifat simptomatis saja ya. Apakah vaksin yang sempat baca di tahun 2016 ternyata BPOM sudah memberikan izin edarnya, ini bisa dilakukan secara besar-besaran atau secara masif sih, Dok, kalau bicara tentang vaksin, karena belum banyak yang tahu ternyata bahwa DBD ini ada vaksinnya, Dok. Ya, jadi memang DBD itu punya vaksin. Terus kalau saya lihat itu dia termasuk tetravalen ya, gitu ya. Nah, virus DNF 1 sampai 4. Ya. Nah, tujuannya tadi kan sama seperti vaksin-vaksin lain. Ya. Kita meningkatkan daya tahan imun kita sendiri untuk melawan bila virus itu masuk ke dalam tubuh kita, begitu. Karena yang tadi kita diskusi di awal, sebenarnya virus ini mau diobatin ini juga kita belum tahu obatnya, obat yang pasti, gitu. Beda dengan umumnya penyakit kayak cacar air atau herpes, kita sudah tahu ada acyclovir, umumnya gitu ya, golongan begitu. Nah, HIV/AIDS ada, tapi kalau yang kayak polio atau apa itu obat spesifiknya nggak ada. Makanya akhirnya kita hanya kasih awalnya adalah vaksinasi, ya, vaksinasi polio untuk mencegah penyakit polio begitu ya. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi menurut saya bila kita memberikan vaksin pada anak itu boleh atau tidak, saya jawab ya tentu saja boleh. Tidak ada salahnya, tidak salah begitu, karena kan meningkatkan imun begitu ya ceritanya. Nah, itu semua tujuannya ya untuk meningkatkan daya tahan terhadap virus stingray tadi, Pak. Nah, ini kalau tadi mengatakan bahwa polio itu kan ada pekan imunisasi nasionalnya. Nah, begitupun dengan anak-anak perempuan dari usia kelas 5 hingga kelas 6 itu kan ada juga HPV gitu ya, Dok ya. Nah, untuk demam berdarah ini apakah tidak ada rencana untuk melakukan vaksin secara masif, Dok? Karena kan ini kan tiap tahun berulang gitu, Dok. Ya, saya sebenarnya setuju. Jadi kayak sesuatu penyakit yang berulang dan sudah bisa menimbulkan fatal kayak tadi, maka kita perlu memikirkan bukan hanya dengan 3M plus tadi, beda. Nah, salah satunya ya dengan vaksin. Tentu dengan vaksin ini pemerintah harus memikirkan anggaran. Berapa anggaran yang disiapkan untuk melakukan vaksinasi, gitu ya. Sasarannya apa? Apa itu sasarannya anak-anak sekolah? Atau apa? Nah, itu harus dipertimbangkan atau direncanakan begitu. Apakah budgetingnya itu cukup begitu ya. Nah, kalau budgeting itu cukup dan memang dianggap itu urgensi, walaupun budgetingnya gak cukup pun harus kita buat jadi cukup begitu kan katanya. Termasuk kayak tadi kan yang kita diskus juga, kalau ini kita anggap suatu wabah, maka dinas bencana alam bisa menganggap bahwa ini seperti ada bencana alam yang bukan disebabkan oleh alam, tapi alamnya berbentuk nyamuk, gitu. Nah, jadi itu yang bisa kita mengambil anggaran kali untuk memberikan secara vaksin. Nah, untuk seperti ya buat daya tahan lah. Karena kan di Jawa Timur ada, kita boleh lagi ya, sahabat, ada 9 korban gitu ya akibat DBD ini. Nah, untuk mencegah hal tersebut supaya tidak bertambah fatality atau kasus kematian, terutama ini menyerang anak-anak yang daya imunnya juga bisa dikatakan rendah. Ini kan berarti salah satunya dalam melalui vaksinasi dari DBD ini kan ya, Dok? Ya, atau seperti apa nantinya? Apakah ini juga akan nanti dipikirkan oleh teman-teman dewan untuk melakukan penganggaran berkaitan dengan vaksinasi DBD ini, Dok? Ya, jadi itu yang tadi saya sampaikan. Kalau banyak kan yang tadi Mbak juga ngomong, jadi cara-cara yang seandainya ini kasus tetap tinggi,
maka pemerintah tidak bisa lagi bahasanya kita bersama, jadi nggak menggunakan cara tradisional itu aja. Ya. Jadi kita harus berpikiran menggunakan cara lainnya. Cara lainnya ya yang tadi dengan cara vaksinasi. Nah, bisa nggak anggaran itu diadakan begitu ya ceritanya. Nah, kalau itu bisa ya saya rasa menjadi suatu kewajiban begitu kan. Untuk ketersediaan vaksinasi, masyarakat bisa mendapatkannya di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau harus, biasanya kan kalau bicara vaksin-vaksin yang ini kan belum masif berarti bayar sendiri kan ya dok? Iya, betul. Bayar sendiri kan. Apakah hanya di swasta saja kita bisa mendapatkan atau seperti apa dok? Atau memang belum secara masif dibicarakan berkaitan dengan vaksinasi DBD ini dok? Ya betul. Jadi belum di coverage oleh pemerintah. Artinya belum ditanggung oleh pemerintah. Ya. Sehingga bentuknya adalah pelayanan bentuk swasta begitu ya. Jadi bisa ke rumah sakit swasta begitu ya ceritanya untuk melakukan vaksin itu. Kalau nggak salah sih angkanya cukup lumayan sekitar 950 sampai 1 jutaan satu kali vaksin. Kalau paketnya kalau nggak salah kalau mau bagus paketnya itu adalah sekitar udah dilakukan 3 kali. Oh, ya Tapi seperti 6 bulan sekali. Gitu ya. Dan itu kan bicara tentang vaksinasi, dulu kita belum banyak yang tahu ya berkaitan dengan vaksinasi DBD ini. Dulu kita juga belum banyak yang tahu berkaitan dengan vaksin influenza. Tapi sekarang sudah banyak masyarakat yang melakukan. Dan ditambah lagi sekarang vaksinasi DBD yang sudah bisa dilakukan untuk upaya pencegahan gitu ya dok ya. Yeah. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad di Sidoarjo. Vaksin DBD sudah ada, kenapa tidak digencarkan seperti kasus COVID kemarin ya dok? Kalau itu masif kan insya Allah akan bisa dieliminir jumlah penderita DBD atau bahkan jumlah yang meninggal. Seperti apa dok? Menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad. Betul, itu menjadi pertimbangan khusus atau pertimbangan bersama yang tadi kami sampaikan. Jangan menggunakan cara tradisional saja, tapi karena ini berhubungan dengan anggaran, kan? Nah, lalu mungkin masih dianggapnya penyakit ini sebenarnya kalau dia ketemu secara diagnostic early diagnosa dini, maka bisa ditanggulangi dengan hanya memberikan infus, semuanya begitu. Daya tahannya kuat bisa itu. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan bahwa belum saatnya jadi dari budgeting maupun dari diagnosa dini gitu. Tapi bukan berarti yang Bapak sampaikan tadi diusulkan saya sebenarnya setuju. Nah, pemerintah harus menyiapkan suatu anggaran. Nah, mungkin kan bisa sasarannya tidak seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, dimulai kita potong-potong dulu segmen usia. Yang rentan dulu ya dok? Iya, umpamanya anak-anak sekolah begitu. Jadi kan dari sekian banyak penduduk yang anak sekolah berapa, sehingga anggaran kan tidak terlalu besar gitu ya. Mungkin yang dewasa swasta, yang anak-anak ini dibantu vaksinasi di sekolah-sekolah. Gitu. Jadi usul sangat bagus. Ini mungkin bila ada dari kementerian yang ikut dengar, gitu ya, betul. bisa memikirkan program untuk next-nya. Toh dulu HPV juga tidak masif dilakukan, tapi pada akhirnya juga masif dilakukan ya dok ya. Begitupun harapannya berkaitan dengan DBD ini yang bahkan bisa dikatakan setiap tahun pasti ada kasusnya, setiap tahun pasti akan ada kasusnya. Jadi kasus yang berulang gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Susi di Surabaya, gerakan pemberantasan DBD harus digerakkan terus. Nah, kalau bisa caleg-caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD baik kota, kabupaten dan juga provinsi bahkan di pusat dari Jawa Timur turunlah bersama untuk mengajak masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jangan ketika cari suara saja mereka turun kemarin. Nah, ini seperti apa dok? Pertanyaan dari Bu Susi berhubungan dengan para legislatif terpilih ini supaya bisa bersama-sama menanggulangi terutama yang dari Jawa Timur karena kasus Jawa Timur cukup lumayan tinggi dok. Ya, jadi sangat kami tadi tidak keberatan untuk melakukan sosialisasi dan segala macam gitu ya dalam hal pencegahan. Nah, makanya tadi kita diskusi bahwa semua elemen, jadi semua elemen ini harus membantu mensosialisasi, termasuk yang tadi saya sampaikan tokoh agama, tokoh masyarakat, begitu ya, terus posyandu segala macam. Posyandu pun sebenarnya Mbak, saya di Komisi Komisi Kesehatan itu
kita sudah seringkali menyampaikan pada Dinas Kesehatan maupun pada budgeting anggaran bahwa teman-teman kita di Posyandu itu harus diperhatikan. Karena teman-teman Posyandu itu kalau nggak salah dia hanya dapat 300.000. Ya, betul. Nah, jadi pada saat sekarang ya gitu ya, kalau zaman dulu mungkin 300.000 itu luar biasa begitu. Sekarang beras naik gitu ya. Iya, beras naik begitu. Dan saya kadang-kadang kalau ketemu kader-kader Posyandu itu saya bilang kalian ini luar biasa. Mereka datang jauh-jauh jalan kaki, sepeda. Itu sebenarnya hanya ketulusan hati membantu masyarakat. Nah, mana mungkin ada orang yang mau tiap bulan itu harus datang menimbang keringetan segala macam rutin gitu, dapatnya cuma 300.000 satu bulan. Nah, kan mana ada begitu. Tapi itu mereka adalah orang-orang tulus. Nah, saya sudah bilang pada Dinas Kesehatan, tolong dibikinkan anggaran, ya dinaikkan lagi lah begitu. Minimalnya yang belum ikut BPJS Kesehatan dibayarin dulu begitu ya. Toh ini kan bisa koordinasi link dengan BPJS. Yuk kita bantu tim Posyandu yang kalau kecuali dia istri dari seorang yang pekerja ya udah nggak usah pikirin. Tapi kan banyak juga yang ibu-ibu tua. Jadi saya setuju Ibu penyuluhan oleh semua titik. Jadi termasuk saya pribadi anggota DPR. Tapi tidak bisa anggota DPR saja karena ini harus penyuluhan itu masif. Artinya semua elemen bekerja bersama-sama sehingga pada saat terjadi gejala yang tadi saya sebutkan itu yang harus segera berobat begitu untuk memastikan dia kan ada demam berdarah atau tidak sebelum masuk ke shock. Jadi memang semua pihak gitu ya harus bersama-sama. Kalau di perkotaan seperti Kota Surabaya sudah ada kader jentik atau apapun yang setiap minggunya itu melihat penampungan air dan lain sebagainya. Sahabat, apakah ini berindikasi? Nah, itu juga harusnya bisa dilakukan di daerah-daerah ya Dok ya, seperti itu. Jadi kader jentik sendiri untuk bisa melihat seperti apa setiap minggunya, mengajari bagaimana atau apa yang harus dilakukan kalau ada tempat penampungan air yang tidak tertutup dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya sahabat. Jangan sampai upaya-upaya tersebut terlewatkan sehingga nantinya para penderita DBD ini semakin tinggi di Jawa Timur. Kalau bicara tentang vaksin juga, ini ada rentang usianya Dok, dari usia 6 hingga 45. Tadi membutuhkan pembicaraan dulu karena butuh anggaran. Tapi apakah ini akan nanti dibawa oleh Dr. Benyamin ya untuk yang kedepannya supaya di tahun depan ini sudah bisa ada vaksin yang paling tidak ada subsidi dari pemerintah gitu ya Dok? Ya, jadi kalau budgeting ini sekali lagi hal-hal yang gampang-gampang susah Pak. Budgeting. Jadi kadang-kadang saya melihat program-program itu, ya maaf ya, kadang-kadang kami melihat bahwa program ini kadang-kadang ada yang beberapa titiknya itu terlalu fokus hanya buat pengobatan. Itu satu. Kemarin itu kalau nggak salah pernah kejadian umumnya alat USG itu diberikan kepada USG yang 4D malah kalau nggak salah. 4 dimensi dibeli lalu dibagikan kepada puskesmas. Nah, saya kadang-kadang berpikiran ini USG yang ini sudah urgent. Ya. Apakah sangat dibutuhkan gitu ya? Iya betul. Artinya memang dibutuhkan, ya butuh. Tapi yang tidak dengan kualitas yang terlalu tinggi speknya gitu ya Dok ya. Jadi karena kalau saya hitung-hitung umpamanya itu diberikan kepada puskesmas dari pusat, anggaran satu USG itu umpamanya anggaplah 200 juta gitu. 200 juta ping berapa? Kalau itu diberikan vaksin kan dapat Mbak. Betul. Logikanya begitu. Dan vaksin itu ya cukup penting buat ini. Nah, itu kadang-kadang pengaturan budgeting ini kadang-kadang saya lihat, saya bersyukur basically saya seorang dokter. Jadi kadang-kadang saya membaca ada beberapa kebijakan ini yang aneh dari pusat gitu. Makanya saya harapkan mudah-mudahan di Radio Mercury ini ada dari orang Kementerian Kesehatan begitu ya, yang ikut dengar, yang Jakarta itu yang mengambil kebijakan
agar bisa membuat skala prioritas dulu. Mana yang lebih urgent dia harus ditangani, baru yang second, begitu ya, maksudnya yang skala keberapa, begitu ya. Karena kalau bicara budgeting berarti butuh nggak butuh, penting nggak penting gitu ya dok ya. Mana Ya. yang penting gitu kan, memang butuh ya, seperti yang dikatakan oleh dokter Benyamin USG. Tapi kan dilihat terlebih dahulu gitu ya, kebutuhan USG yang seperti apa, disesuaikan gitu ya dok. Ya. Karena kalau vaksin ini kan seperti upaya-upaya DBD ini kan berulang, jadi sudah ada juga vaksinnya dari tahun 2016, bahkan di generasi kedua juga sudah mendapatkan izin edar di September 2022. Sudah ada 2 vaksin ya dengan tipe yang berbeda, sahabat, ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi belum banyak yang tahu. Tapi kalau bicara DBD, banyak orang yang sudah terkena karena ini berulang terus gitu setiap tahunnya. Ini pertanyaan lagi dari Bu Ara. Dok, ada yang mengatakan kalau wabah DBD adalah siklus tahunan, seharusnya ini bisa ditanggulangi. Tapi kenapa tahun ini Jawa Timur bisa kecolongan dengan tingginya kasus? Apakah SOP sudah mulai kendor atau seperti apa ya dok? Ya, jadi bukan SOP kendor, tadi saya bilang kadang-kadang mensosialisasi tetap dijalankan, tapi jadi kalau bahasanya sudah datang, sudah bicara, selesai. Padahal dalam mensosialisasi sesuatu program itu kan kita harus tahu di wilayah mana. Ya. Ada yang knowledge-nya tinggi, kita ngomong hanya 2 kata dia udah paham harus apa. Ada yang kita mesti ngulang-ulang sampai 100 kali kata ngomong baru dia paham gitu. Nah, hal-hal seperti itu dulu waktu saya dinas di puskesmas sebagai kepala puskesmas, saya sering tanamkan pada teman-teman ya P2P atau P2M ini yang penyakit menular ini, agar benar-benar melakukan ke lapangan penyuluhan. Sebab kadang-kadang ya mohon maaf ya, beberapa puskesmas itu menganggap kalau saya sudah datang pokoknya sudah istilahnya ada foto kehadiran, balik lagi selesai tugasku, gitu. Padahal bukan itu yang diharapkan, tapi kita mengharapkan benar-benar penyuluhan itu bisa berjalan baik. Itulah makanya tadi saya ulang lagi, kita perlu bukan hanya dari tenaga medis saja, tapi dari seluruh elemen. Karena yang kita omongkan ini adalah bisa saja, ya maaf umumnya tokoh agama, bisa saja anaknya tokoh agama kena. Nah, berarti kan tokoh agama juga harus bantu mensosialisasi. Tokoh masyarakat, anak Pak RT, Pak RW, nggak mandang bulu si DHF ini, begitu. Siapapun bisa, begitu. Anaknya menteri kayak anaknya siapapun bisa, begitu. Nah, oleh karena itu, kalau seluruh masyarakat merasa ini penting dan membantu mensosialisasi bagian amanah, nah tentu tidak akan keberatan, begitu ya. Kayak hari ini umumnya saya diundang Radio Mercury, yuk kita ngomongin pemuda, ayo kita jalan. Karena kita merasa ini bagian terbeban pada kita, bahwa kita harus menanggulangi masalah ini setuntas selesai atau seminimal mungkin lah, begitu kasusnya. Begitu. Dok, kalau Dokter Benyamin melihat dari sebuah kasus, tidak hanya DBD ya, tapi untuk kasus kesehatan sendiri di Jawa Timur, apakah biaya dari mengobati itu lebih baik diperbesar daripada upaya untuk pencegahannya seperti menyediakan vaksin dan lain sebagainya? Itu mana yang lebih berat? Karena kalau kita melihat bicara tentang hal tersebut, sepertinya kok lebih tinggi untuk mengobati ya dok, dana yang keluar gitu. Ya, jadi salah satu yang menyebabkan BPJS kolaps ataupun bukan kolaps, bangkrut lah, karena minus, itu karena kasus kuratifnya, pengobatannya itu lebih tinggi. Makanya BPJS sudah menerapkan umumnya Prolanis untuk DM atau kencing manis maksudnya, Prolanis untuk hipertensi. Itu betul yang Mbak sampaikan, bahwa mencegah itu cost-nya lebih kecil dibanding mengobati. Kalau udah masuk pada saat kuratif pengobatan, jadi cost-nya membesar. Makanya BPJS bisa terjadi minus yang tadi. Nah, jadi preventif ini lebih penting, begitu. Makanya yang tadi kita diskusi, jadi kementerian ini harus membuat skala prioritas. Mana yang penting? Kalau umumnya kayak tadi saya ambil contoh satu, umumnya USG, begitu. Kalau USG itu kan kita sudah bisa menebak
Mbak istri saya umumnya, saya bisa nebak, oh iya mesti periksa ini, periksa itu. Anggaran duitnya saya bisa atur nih, walaupun USG-nya ini ke dokter praktek swasta, gitu ya. Saya udah bisa anggarkan, oh 1 bulan sekali harus periksa USG, oh 2 bulan. Tapi kan kalau demam berdarah kan kita nggak tahu. Sekonyong-konyong lagi makan bakso, besok harinya anak kita panas. Kan kita nggak ngerti nih. Hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, hal-hal seperti itu mestinya menjadi skala prioritas utama, begitu. Kalau yang hamil ini bisa, pasti suami siapa yang istrinya hamil pasti dia udah bikin budgeting lah, begitu, budgeting sendiri, gitu. Dia udah nabung, istrinya juga nabung. Tapi kalau penyakit datang ini kan tidak terduga, makanya kementerian harus membuat skala prioritas mana yang harus dilakukan dulu, bahwa vaksinasi atau preventif itu lebih baik daripada kuratif, setuju amat, begitu. Dua, jangan menggunakan anggaran itu untuk pengadaan yang aneh-aneh dulu, bukan diperlukan, ya sangat diperlukan, semua juga diperlukan. Tapi bikinlah skala prioritas mana yang lebih diperlukan untuk mencegah kesehatan masyarakat lebih utama, kematian harus kita tekan. Betul, itu yang harus diupayakan gitu ya, sahabat, secara bersama-sama. Selain masyarakat juga harus memiliki fungsinya, yaitu dengan melakukan pencegahan sendiri di lingkungannya. Tapi juga ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu mungkin penyediaan supporting untuk fasilitas kesehatan ataupun juga medikasinya seperti obat dan juga vaksin. Ini kan juga menjadi upaya dari pemerintah pusat untuk menyediakan bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan terkait dengan tema Jawa Timur waspada DBD bersama dengan Dr. Benyamin Kristianto Mars, anggota DPRD Jawa Timur, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan dengan tema Jawa Timur waspada DBD, karena kasus hingga awal Maret ya sahabat sudah mencapai 3.638 dengan korban meninggal itu ada 9 akibat demam berdarah ini, sahabat. Sudah ada Dr. Benyamin Kristianto Mars, anggota DPRD Jawa Timur yang ngobrol bersama kita di perbincangan Talkshow Suara Dewan. Dok, ini beberapa waktu lalu ya terkait dengan pengendalian penularan DBD, pemerintah ini sudah memiliki program yaitu nyamuk berwolbachia. Nah ini kan kurang lebih 1 tahun ya sahabat, itu pusatnya di Yogyakarta, dan pengembangan dari nyamuk wolbachia-nya ini menurut pemerintah adalah untuk mengendalikan penularan DBD. Tapi kasusnya sekarang kan tetap saja ya dok, bahkan ada peningkatan gitu ya sahabat, tidak juga turun dengan program pemerintah itu. Kalau menurut Dr. Benyamin seperti apa dok? Ya betul sekali yang disampaikan Mbak, bahwa nyamuk wolbachia itu sebenarnya kan digunakan untuk bakteri itu masuk pada dalam nyamuk Aedes aegypti, sehingga replikasi daripada virus dengue yang ada di Aedes aegypti itu akan terhambat. Nah pertanyaannya kan sebenarnya kan kalau istilahnya kita penelitian, kita kan melihatnya setelah berjalan, kasus ini tambah naik apa tambah turun, gitu kan. Kalau kasus itu tambah turun, seberapa turunnya? Nah, kalau itu turunnya cukup signifikan, artinya cara itu benar. Karena kan kalau umumnya seluruh masyarakat tadi udah penyuluhan, udah mencegah 3M, juga bisa turun kan kasusnya. Nah, jadi mesti dibedakan, jangan karena kasus sedikit, umumnya turun sedikit diklaim keberhasilan dari nyamuk wolbachia gitu kan. Nah, itu nggak boleh gitu juga. Jadi harus ada nilai penurunan yang cukup signifikan untuk menyimpulkan bahwa itu keberhasilan dari nyamuk wolbachia. Nah, kalau lihat kasusnya ini tetap ada dan tetap banyak kematian juga kan, kita jadi bertanya-tanya ini berhasil atau enggak penelitian ini, begitu ya katanya. Nah, itu nanti juga sama, yang bagian penelitian ini mestinya harus istilahnya gini ya, harus benar-benar menyampaikan data apa adanya. Sebab di medis ini Bu, kalau penelitian ya kita berharap bantuan dari luar negeri, ini kan dari luar negeri juga. Betul. Benar-benar mereka penelitiannya murni untuk penelitian kesehatan demam berdarah tadi gitu ya, nggak dimasukin hal-hal lain gitu ya kan takutnya gitu kan. Nah, karena kalau dia di luar negeri, kalau seandainya benar-benar case itu
ada sesuatu. Jadi pernah obat, saya lupa nama obatnya, produk dari luar negeri, itu begitu ada nggak bagus ataupun ada efek samping, langsung mereka nggak ragu-ragu menarik semua. Menarik semua, seret begitu. Nah, dulu juga di Indonesia pernah ada kasus yang produknya itu tidak bagus, ya yang di BPOM. Nah, itu ternyata saya nggak ngerti, benar-benar berani menarik. Kalau narik itu kan berarti rugi ya, Mbak ya? Iya. Udah kepala produksi segala macam, udahlah mengaku ini gagal gitu ya, gitu ya. Walaupun udah habis berapa miliar untuk penelitian gitu. Ya kita harus fair gitu karena yang mesti dipahami buat peneliti-peneliti apalagi bidang medis adalah yang kita pertaruhkan ini sebuah nyawa manusia. Bukan televisi atau radio yang kita bisa beli di toko lagi, gitu. Tapi kalau manusia mau beli di mana? Jadi jangan permainan itu gitu karena kalau ada sponsor lewat, Mbak, wah dunia silat berantakan itu. Udah berangkat ya. Berantakan sekali. Ya, gitu kan. Jadi kalau bicara tentang penelitian berbasis memang belum ada dampaknya gitu ya, sahabat. Bahkan Wakil Menteri Kesehatan itu juga mengatakan di 10 tahun terakhir ini kasus DBD memang meningkat tajam. Nah, itu seharusnya kan juga menjadi pertimbangan bahwa harus ada upaya nih ya, Dok ya. Harus ada upaya bahwa itu Wakil Menteri Kesehatan sendiri mengatakan bahwa 10 tahun terakhir kasus DBD terjadi peningkatan. Nah, apa nih yang harus dilakukan gitu? Apakah pemberian vaksin yang harus dimasifkan dan ada subsidi dari pemerintah atau seperti apa? Bahkan pembiayaan berkaitan dengan rumah sakit ya, sahabat. BPJS Kesehatan melalui Direktur Utamanya mengatakan terjadi peningkatan. Ini termasuk juga DBD, ada 40 triliun yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan berkaitan dengan penanganan atau perawatan dari penyakit DBD. Ini kan cukup lumayan tinggi juga. Jadi seharusnya sudah mulai harus dilakukan ya, Dok, upaya dari vaksinasi ini atau seperti apa kalau menurut Dr. Benyamin? Ya itulah makanya tiap bagian dalam membuat suatu program bahasa saya haruslah menteri ataupun jajarannya segala macam itu harus berpikiran holistik. Holistik itu artinya dampak-dampak outcome atau outputnya itu seberapa besar manfaatnya sehingga pengalokasian anggaran ini tidak salah pada kursinya. Nah, kembali lagi kalau ada sponsor lewat, wah dunia persilatan berantakan lagi. Betul. Gitu. Jadi semuanya harus hati-hati. Termasuk juga nanti kalau kita sepakati vaksin ini penting, kembali yang di kementerian segala macam, ini vaksin bantuan buat masyarakat. Udahlah, jangan zamannya tender-tenderan, begitu menurut saya. Sehingga kalau harga itu bisa kita press, umpamanya jadi ada potongan 30%, artinya dengan anggaran itu kita bisa dapat vaksin lagi sebanyak 30% jumlahnya. Kan diskon ini kan kita beliin lagi suatu vaksin gitu kan katanya. Jadi semua ini jangan ada sponsor lewat karena kembali kalau bidang medis ini adalah bidang yang menyangkut nyawa. Betul. Kita harus benar-benar, dan tidak semua masyarakat kita pada saat ini adalah masyarakat yang mampu, sehingga kita perlu membantu dalam bidang kesehatan ini semaksimal mungkin. Karena masyarakat ada prioritas-prioritas gitu ya dengan kebutuhan yang juga ini. Jadi untuk vaksin 900.000 tadi katakan oleh Dr. Benyamin, ya mikir gitu ya, Dok ya, berapa kali lagi untuk melakukan vaksinasi ini. Mungkin untuk yang menengah atas boleh, tapi kan untuk yang di bawah ini yang lingkungannya juga berpengaruh sekali dengan kesehatannya, ini juga harus difikirkan oleh pemerintah. Dok, sebelum kita menutup, upaya yang seharusnya dilakukan, terutama kita bicara tentang pemerintah Provinsi Jawa Timur, harusnya seperti apa kalau menurut Dr. Benyamin, dan upaya-upayanya yang harus ditingkatkan itu apa saja, Dok? Ya, melihat situasional kita sekarang, kita yang sekarang ini ya, nanti kita harapkan begitu. Yang kita sekarang itu satu, bahwa tetap 3M itu masih berperan. Tapi 3M itu tidak hanya menjadi tugas satu bidang kesehatan saja. Kesimpulan keduanya, seluruh elemen harus ikut berperan bersama-sama. Karena kembali ini menyangkut nyawa, dan anggaplah ini suatu pelayanan terhadap sesama kita, menolong sesama kita. Itu kan menurut saya tidak ada ruginya lah orang menolong sesama. Jadi ini menjadi seluruh komponen. Nomor 3, tadi kita udah sepakat
bahwa preventif itu lebih murah daripada kuratif. Kalau kayak tadi Mbak bilang berapa T Mbak? Tadi 40 triliun dok. 40 triliun ditambah sekian puskesmas kali 200 juta USG. Dikumpulin kan kebelilah dana vaksin itu. Iya. Menurut saya kebeli. Sasarannya siapa? Yang tadi masyarakat yang kita anggap rawan, yaitu anak-anak sekolah tadi kan. Jadi yang 6 tahun ke atas itu kita mulai vaksin supaya dia nanti punya daya tahan kuat, begitu ya ceritanya. Jadi vaksin termasuk ini buat nextnya. Vaksin termasuk kategori yang kita harus perhatikan. Dan itu jangan mereka masyarakat yang bayar, artinya yang anak-anak ini mulai sedini mungkin kita harus bantu mereka dan diambillah anggaran itu dari APBN negara begitu untuk membantu masyarakat gitu Pak. Karena kan kalau bicara anak-anak di sekolah satu batuk yang lain batuk gitu ya. Nah ini kan DBD juga sama gitu ya, mungkin ada satu, nah ini kan bisa juga yang lainnya juga kena karena lingkungannya mungkin nyamuknya ada di situ gitu ya dok ya. Itu yang harus diperhatikan. Dok, terakhir himbauan atau pesan Dokter Benyamin pada masyarakat, pada sahabat-sahabat Merkuri seperti apa berkaitan dengan Jawa Timur waspada DBD ini dok? Ya jadi tadi sama 3M harus diperhatikan. Seluruh masyarakat ikut serta. Buat ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mempunyai anaknya dengan gejala seperti tadi, umumnya panas mendadak 2-7 hari, lalu dia pegel pada sendi-sendi, mual-mual dan segala macam, dikasih obat parastamol dulu, vitamin dan tidak sembuh, maka 2 hari kemudian wajib berobat minimal periksa darah yang tadi saya anggap darah lengkap itu palingan hanya 65.000 atau apa di puskesmas gratis kok, kita cover. Nah itu diperiksa, kalau trombosinnya ternyata sudah mendekati borderline dengan batas bawah, berarti menjadi perhatian supaya tidak menimbulkan kefatalan dengan masuk ke shock, dengan shock. Nah yang keempat, pemerintah tolong memperhatikan, terutama pemerintah pusat karena anggaran ini dari kementerian, tolong memperhatikan, memberikan segala prioritas yang terpenting mana dulu yang menyangkut nyawa paling tepat, begitu ya menurut saya. Dan menurut saya vaksin demam berdarah ini mesti menjadi suatu pertimbangan. Gitu. Baik itu ya sahabat, ini membuat kita sebagai warga masyarakat ini juga harus mulai aware dengan lingkungan. Anda harus bisa melakukan pengecekan di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu seperti apa, 3M paling tidak. Itu upaya pencegahan dari kita sebagai warga masyarakat sahabat. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Benyamin, kalau sudah ada gejala 2-7 hari panas, ini sudah harus mulai ke fasilitas kesehatan. Toh dekat juga puskesmas ya, ini bisa dimanfaatkan segala layanan kesehatan yang ada di sekitar kita sahabat. Terima kasih Dr. Benyamin Kristianto Mars, anggota DPRD Jawa Timur sudah ngobrol bersama kita di Talk Show Suara Dewan dengan tema Jawa Timur Waspada DBD. Untuk Anda yang tertinggal sahabat dengan perbincangan kita di edisi kali ini, jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu sahabat ya. Stay safe, stay healthy, be happy sahabat. Dan kita akhiri perbincangan Talk Show Suara Dewan. Ketemu lagi di next perbincangan Talk Show Suara Dewan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.